Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang Leisure Princess kembali lagi dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Di video kali ini, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu kira-kira kejutan atau berkat atau hal baik, mujizat, good news apa sih yang menanti teman-teman di sisa tahun 2021. Video ini aku nggak bisa bilang fully timeless atau sepenuhnya timeless seperti biasanya, karena kita akan mencari tahu apa yang mungkin terjadi dalam hidup teman-teman, berkat atau kejutan atau hal baik apa yang menanti teman-teman di sisa 2021. Nggak kerasa ya, sebentar lagi udah mau bulan Juni. Oh ya, ini ucapannya sedikit telat, tapi selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih untuk teman-teman yang merayakan, dan selamat hari raya Lebaran Idul Fitri juga untuk teman-teman yang merayakan. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalnya di video ini suaraku terdengar seperti ini, karena akhir-akhir ini aku punya kendala di suara. Ada radang tenggorokan yang sekarang pun juga sedang dalam fase penyembuhan juga. Dan aku juga mau mengingatkan teman-teman kalau video ini itu tetap general reading. Karena ini adalah general reading, berarti pesan yang aku sampaikan nanti mungkin bisa resonate buat teman-teman, dan bisa juga kalau tidak resonate buat teman-teman. Kalau nanti kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Leisure Princess. Jangan lupa untuk subscribe ya, kalau teman-teman belum subscribe. Dan follow Instagramnya Leisure Princess juga. Follow TikToknya Leisure Princess juga, supaya kita bisa seru-seruan bareng di Instagram dan di TikTok. Segala informasi kalau teman-teman mungkin tertarik untuk konsultasi secara personal reading, itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dan juga ada di Instagramnya Leisure Princess. Mungkin nanti akan diinfokan lebih lanjut di Instagram ketika Leisure Princess juga sudah buka slot untuk sesi konsultasi secara personal lagi. Anyway, di depan mata kalian sekarang itu ada 3 opsi. Aku lagi nggak pakai opsi untuk merchandise gelang, tapi aku lagi pakai opsi photocard salah satu member K-pop group Astro. Aku pakai photocardnya Moonbin kali ini, karena kebetulan lagi pengen aja. Teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Aku rasa kalau teman-teman terpanggil untuk pilih lebih dari satu, nggak apa-apa. Mungkin pesan yang perlu kamu dengar ada di lebih dari satu video untuk kali ini. Ada di lebih dari satu opsi sekarang. Tapi intentions aku, niat aku saat aku membuat video adalah aku berdoa, aku berafirmasi agar at least ada satu grup, ada satu opsi, ada satu pilihan yang nantinya itu akan sangat bisa dibilang ya hampir-hampir akurat lah, 100 ya bisa 100% akurat, atau the majority of it, mayoritas tuh infonya itu akurat dan bermanfaat buat teman-teman. Dan aku juga berafirmasi siapapun yang menonton ini nantinya juga bukan cuma dapat pesan-pesan ramalan atau prediksi, tapi kamu juga dapat mungkin hikmah atau pelajaran atau nasihat atau apapun yang perlu kamu dengar sebetulnya untuk saat ini. Oke, teman-teman bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Lalu kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 atau photocardnya Moonbin yang ini, atau opsi nomor 2 photocardnya Moonbin yang ini, atau opsi nomor 3 photocardnya Moonbin yang ini. Take your time, kita nggak akan keburu-buru sekarang. And please bear with me and my voice. Ambil waktu, kamu boleh pilih yang mana yang kamu rasa memanggil buat kamu. Aku minum dulu sebelum kita mulai dari nomor 1.
kita akan cari tahu apa sih kejutan atau hal baik atau berita baik yang menanti teman-teman di sisa tahun 2021. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita mulai dari nomor 1. Untuk teman-teman yang memilih nomor 1, kita akan cari tahu apa kejutan atau berita baik yang akan datang dalam hidup teman-teman di sisa 2000. Oke, Queen of Wands. Ada energi entrepreneurship di sini yang aku rasakan. Banyak teman-teman. The Chariot. Bottom of the deck ada Chariot. Aku merasa banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 1 yang mungkin kamu lagi tertarik untuk starting a new, memulai suatu hal baru, entah di bidang karir, di bidang bisnis, di bidang studi, di bidang kreatif, di ranah kreatif. Bisa mungkin banyak di antara kamu yang tertarik mungkin buat YouTube, atau tertarik jadi influencer, atau tertarik bikin konten-konten menarik di sosial media kamu, di TikTok kamu. Dan aku ngeliat ibaratnya kayak bibit yang kamu tanamkan, bibit yang kamu bagikan, itu nantinya banyak orang tertarik dengan bibit kamu. Entah kenapa aku dapat vision kayak ada orang yang mungkin jadi reviewer, atau orang yang review produk, atau mungkin blogger atau food blogger atau social media influencer sih. Ada sesuatu hal terkait kreativitas yang akan meningkat di sisa 2021, dan rasa percaya diri kamu juga akan semakin meningkat di 2021. Aku rasa ini grup ini banyak di antara teman-teman yang sebelumnya kamu ngerasa kayak, am I still worthy to go for my dreams? Saya berhak gak sih untuk kejar mimpi saya? Saya berhak gak sih untuk kejar harapan saya? Saya masih layak gak sih? Saya masih pantas gak sih untuk saya masih pantas gak sih untuk maju, untuk bertarung, untuk berjuang, untuk membuktikan kalau saya layak. Ada rencana-rencana yang selama ini sempat tertunda di dalam hidup teman-teman. Mungkin tertunda karena tertunda biaya, atau tertunda waktu, atau tertunda karena COVID, atau tertunda karena dulu kamu ngerasa kamu belum layak, atau kamu ngerasa kamu belum siap, kamu ngerasa kamu belum pantas. Tapi di sisa 2021 yang aku lihat dari teman-teman adalah you want to blow it, you want to make it happen. Lucu deh. Ini kan padahal kartu photocard ya. Kartu photocard dari salah satu album Astro. Kalau kalian followers lama pasti kamu tahu kalau aku juga suka BTS, aku juga suka B2B, aku juga suka Astro, aku juga suka Seventeen. Aku juga K-pop fangirl yang hardcore. Dan aku beli beberapa album Astro demi photocard actually. Dan salah satunya adalah dapat yang ini. Di sini kalian kalau tahu Moonbin, di sini Moonbin itu kayak mau blowing kisses, mau apa sih? Kasih ciuman, meniupkan ciuman. Dan ini kerasa kayak teman-teman di sisa 2021 juga kamu mau meniupkan, kasih nafas, kasih energi, kasih kehidupan, kasih harapan lagi untuk mimpi kamu, mimpi lama kamu yang sempat tertunda, atau kasih signs kalau kamu mau memperjuangkan apa yang betul-betul kamu incar. Ada mimpi lama yang akhirnya tuh kayak ada titik cerah lah. It's something that has been postponed ya. Ada suatu hal yang sempat ketunda. Ketundanya tuh bisa macam-macam. Bisa karena biaya, atau bisa karena keluarga kamu nggak setuju, atau pasangan kamu nggak setuju. Tapi di sisa 2021 itu kamu akan semakin termotivasi untuk kayak, why do I bother? Kenapa gue mikirin banget ya omongan mereka? Kenapa gue pusingin banget omongan mereka? Kenapa gue khawatirin banget omongan mereka? Padahal kan ini hidup juga hidup gue.
Kenapa nggak gue aja yang nentuin arah hidup gue mau dibawa kemana? Ada kayak semacam motivasi, ada kayak semacam dorongan. Aku rasa dorongan, kalian dari tadi lihat nggak sih? Kartunya tuh shuffle nggak mau keluar. Tapi aku dapat banyak pesan dari 2 kartu ini yang udah keluar. Yang aku rasakan adalah kalian tuh jatuhnya juga jadi kayak stubborn sih. Kamu akan lebih kasarnya kayak keras kepala ya. Di mata orang lain mungkin kamu akan terlihat keras kepala, tapi kamu akan keras kepala dalam konteks kamu betul-betul mau untuk memperjuangkan apa yang kamu mau perjuangkan. You've been silent, ada Queen of Cups di sini. Kalian itu sempat berada dalam fase mungkin kamu terbungkam, atau kamu ngerasa nggak ada orang yang benar-benar dengerin kamu, nggak ada orang yang benar-benar peduli sama kamu. Kamu ngerasa kayak kesabaran kamu diuji, atau kebaikan hati kamu diuji. Kamu ngerasa kayak ada orang lain manfaatin kamu, terus kamu ngerasa kayak mungkin tertindas, atau ngerasa kayak nggak berharga. Tapi aku lihat teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu juga mungkin kamu juga sudah mengalami kebangkitan spiritual. Kamu juga sudah belajar pentingnya untuk memaafkan, melepaskan, dan mengikhlaskan, sampai kalian itu akhirnya tiba di titik kamu sadar kalau misalnya oke, saya pernah sakit, saya pernah luka di masa lalu, tapi rasa sakit dan rasa lukanya ini malah bikin saya jadi lebih dewasa. Karena aku lihat teman-teman ini mengalami di sisa 2021, mungkin juga kamu sudah melewati fase pendewasaan diri, atau kamu akan mengalami fase pendewasaan diri yang akhirnya bikin kamu ngelihat life as it is, ngelihat hidup tuh seakan kayak oke, masalah pasti akan ada, datang dan pergi. Tapi di tengah masalah ada datang dan pergi juga pasti akan ada solusi datang dan pergi. It's just like you're not gonna suffer 24/7 lah. Kamu akhirnya sadar kalau misalnya, oh ya udah, hidup ya perlu dihidupi, hidup ya perlu dijalani. Nggak selamanya tentang kehidupan itu semua tentang penderitaan. Teman-teman yang pilih nomor 1, aku rasa kamu punya energi feminin yang sangat kuat. Mau laki-laki atau perempuan, energi feminin kamu sangat kuat. Kamu kreatif, kamu passionate, kamu cerdas, kamu when you want something sih. Terlebih ketika kamu tahu apa yang kamu mau itu kamu benar-benar dari hati. Suatu hal yang benar-benar kamu mau perjuangkan dari hati. Kalian akan semakin lebih intuitif, jauh lebih intuitif di sisa 2021. If you want me to conclude and make a summary out of this reading sejauh ini, kalau kamu mau aku kasih rangkuman sejauh ini buat teman-teman, aku lihat kalian tuh akan jadi lebih independen, jadi lebih tegas, jadi lebih penyayang. Tegasnya bukan tegas yang otoriter, tapi lebih ke kayak, ada yang pernah dengar, tiba-tiba aku terdengar lagunya Neo, lagu lama yang Independent Woman, Miss Independent. Mau laki-laki atau perempuan, karisma kamu akan jauh meningkat. Bukan karisma yang meningkat terus kamu sombong atau kamu mau balas dendam gimana ke orang lain, tapi lebih ke kayak kamu lebih percaya diri, jauh lebih percaya diri. Dan pada akhirnya eventually segala hal itu bisa lebih maksimal kita kerjakan, bisa lebih maksimal kita usahakan kalau kita juga percaya sama kualitas kita dan percaya sama diri kita kan. Dan teman-teman yang pilih nomor 1 ini, kamu akan jauh lebih spiritual dan jauh lebih percaya diri di sisa 2021. Penyayang, aku nggak tahu kenapa, mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini juga sedang tertarik untuk memiliki keturunan atau punya anak. Bisa jadi salah satu kejutan yang akan kamu terima itu adalah ada peluang untuk kamu bisa punya keturunan atau bisa punya anak lagi. Coba kita cari tahu ya. Apa lagi yang mungkin perlu diketahui oleh what is this? Peace, kedamaian. Tadi aku bilang kan, aku berasa deja vu soalnya. Ada rasa damai, ada rasa percaya diri, ada rasa tenang, ada rasa kamu mampu untuk
ibaratnya bukan menyerah, tapi lebih ke kayak, oke, saya pernah sakit, saya pernah kecewa, tapi saya mau melepaskan, saya mau membersihkan kecewaan itu. Karena sekarang saya mau damai, saya mau bahagia. Kamu, dari mungkin kamu yang tipikal dulunya itu terbungkam, atau kamu ngerasa nggak ada orang yang baik sama kamu, kamu lebih kayak mau mulai mengubah persepsi kamu untuk, oke, aku nggak bisa selamanya terlalu bergantung atau ketergantungan sama orang lain. Dibanding aku nunggu orang lain baik-baikin aku, lebih baik aku coba untuk baik dulu ke diriku sendiri dulu semaksimal mungkin. Karena ini energinya lebih ke kayak warrior, petarung, pejuang, yang Young and Reverse, Bottom of the Deck, Treasure Islands. Aku merasa ada energi cinta ya yang akan datang, yang akan hadir dalam hidup teman-teman. Tapi jujur yang aku rasakan itu bukan cinta romantis. Mungkin ada beberapa di antara kalian yang akan dapat confession, atau akan ditembak, akan kayak ada yang menyatakan merasa cintanya ke kamu. Tapi untuk cinta romantis itu angkanya atau persentasenya kecil. Lebih ke banyak di antara kalian yang akhirnya kamu akan belajar lagi tentang apa itu mencintai, apa itu dicintai, apa itu cinta tanpa syarat. Karena cinta yang akan kalian rasakan ini bukan hanya cinta romantis, tapi lebih ke kayak kamu mulai bisa merasakan cinta dari dirimu sendiri ke dirimu sendiri, cinta dari orang-orang dari sekitarmu ke kamu, cinta dari mungkin kolega kamu, orang tua kamu, keluarga kamu, dan kamu mulai bisa ngerasain lagi kalau setiap detik, dalam setiap detik itu Tuhan sayang sama kamu, semesta sayang sama kamu. Kamu jauh-jauh lebih spiritual dan jauh-jauh lebih tenang, jauh lebih damai. Kalau kalian mungkin selama ini meledak-ledak atau emosional dan emosian, aku lihat kalian di sisa 2021 itu jauh lebih sabar, jauh lebih penyabar, jauh lebih kayak kalau mungkin kamu juga dulu tipikal yang suka, aku gak tahu kenapa aku terpanggil buat ngomong ini, kamu tipikal yang suka nggosipin orang lain, atau kamu tipikal yang suka iri sama orang lain, malah kamu akan mulai berani melihat kalau oke, setiap orang punya kekuatannya, setiap orang punya kelemahannya. Daripada saya menghakimi kelemahan orang lain, lebih baik saya mungkin memaksimalkan apa kelebihan saya dan membantu orang lain dengan menggunakan kelebihan saya, bukan merendahkan kekurangan orang lain. Karena kartu saran kamu yang kamu dapatkan pertama itu adalah a time to give rather than take. Ini waktu untukmu memberi dibanding menerima. Di sini ada kartu Seven of Wands. Yang aku rasakan adalah kamu itu akan lebih tadi aku bilang kan ada energi warrior di sini. Dan aku ngeliat kayak vision Mulan. Ada yang udah nonton film Mulan kah? Entah yang live action atau yang kartun. Tapi aku ngerasa ini kayak energinya kayak energi Mulan gitu loh. Mulan yang berani berjuang untuk rakyatnya, untuk orang-orang yang dia rasa perlu dia lindungi. Bukan berarti kalian harus berjuang atau bertarung gimana, tapi aku lihat teman-teman di sisa 2021, untuk teman-teman yang P nomor 1 itu kamu akan lebih termotivasi untuk mungkin membagikan pengalaman kamu, membagikan kreativitas kamu, atau kamu lebih banyak charity, lebih banyak berderma, lebih banyak sedekah. Dan keinginan kamu untuk berbagi, keinginan kamu untuk mungkin berjuang buat orang lain, menjaga orang lain, membagi kebaikan buat orang lain, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan untuk orang lain, menjadi sosok yang bisa dipercaya untuk orang lain. Itu yang nantinya malah aku bisa bilang akan membuka banyak keran atau pintu-pintu rezeki buat kamu. This feels good. Aku berasa tenang loh. Aku berasa kayak diselimutin oleh kayak energi cinta yang bener-bener cinta yang unconditional dan passion yang bener-bener unconditional. Ada kan orang yang mungkin punya passion atau bergairah itu cuman karena dia ingin buru-buru sukses, atau ingin buru-buru kaya, ingin buru-buru dapat validasi, atau ingin buru-buru diakui oleh orang lain kalau dia berhasil. Tapi untuk teman-teman yang P nomor 1 ini kelihatan kalau
dan kerasa kamu tuh mau berjuang, kamu mau lebih sukses, kamu mau lebih bahagia, kamu mau lebih damai, tapi bukan untuk keuntungan pribadi kamu. Kamu mau berjuang supaya kamu bisa melindungi orang-orang yang kamu rasa layak dan patut untuk kamu lindungi, entah itu keluarga kamu atau orang-orang sekitar kamu, komunitas kamu, kelompok kamu, karir kamu. Kamu mau menjadi sosok yang bisa lebih diandalkan. Sweet result, sweet. Should I say this again? Sweet result, sweet. Dan bottom of the deck-nya ada nothing is wasted. I've told you. Kalian di sisa 2021 akan semakin melihat kalau oke, saya pernah sakit, saya pernah kecewa, saya pernah gagal, tapi nggak ada yang sia-sia. Nothing's coincidence. Dari semua yang sudah saya lewati itu saya ada pelajaran, saya ambil pelajaran, saya dapat pelajaran. Dan saya tahu kalau dari semua yang sudah saya absorb atau dari semua yang sudah saya serap, itu pasti ada hal baik menanti saya di depan sana. Dan teman-teman juga di sisa 2021 akan lebih optimis lagi untuk menanti hal baik ini. Karena ibaratnya ya udah di depan mata. Hal baiknya sudah di depan mata. Ada banyak warna hijau, warna orange, warna merah di sini. Dan yang aku rasakan adalah mungkin heart chakra kamu, lalu solar plexus chakra kamu, dan root chakra kamu akan semakin teraktivasi juga. Itu ada kaitannya dengan rasa percaya diri kamu yang jauh semakin meningkat. Rasa kamu ingin berbagi cinta kasih semakin meningkat, rezeki juga semakin meningkat, peluang kamu mendapatkan rezeki dan kecukupan juga semakin meningkat. Tapi ini lebih yang terutama aku rasakan adalah rasa percaya diri kamu akan jauh semakin meningkat. Teman-teman akan semakin pede sih. Aku nggak tahu ya kenapa kamu akan semakin pede. Mungkin karena kamu rubah gaya rambut kah, atau kamu rubah penampilan, atau memang ya kamu akhirnya juga sadar kalau hidup tuh cuma sekali. Kalau kamu menyanyiakan waktu, menyanyiakan kesempatan yang kamu miliki dengan kamu terus memendam rasa insecure, jatuhnya hidup kamu nggak akan maksimal. You will not be able to live life to the fullest. Tapi karena kamu sekarang sadar kayak, oh ya udah, sabar, jalanin aja. Ikutin aja prosesnya. Pelan-pelan kamu jalin prosesnya juga, kamu akan lihat kalau banyak sumber rezeki, banyak kebahagiaan, banyak berkat, banyak sumber kebahagiaan, banyak sumber kedamaian yang bisa kamu dapat sebetulnya dari hal-hal mungkin hal-hal sederhana dalam hidup kamu. Dan I have to say, sebetulnya secara energi kehidupan kamu itu akan pelan-pelan bertahap, step by step. Grafiknya naik di sisa 2021. Oke? Ternyata cukup panjang ya, satu file itu bisa 15 menitan. Kalau kalian, teman-teman yang pilih nomor 1 ini ngerasa resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen, kasih tahu aku, dan kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman yang mungkin pilih nomor 1 ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal, nanti akan diinfokan kalau aku sudah buka slot sesi konsultasi personal reading. Segala informasi itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan terutama ada di Instagramnya Delusion Priestess. Well, karena teman-teman yang pilih nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Thank you for watching teman-teman nomor 1. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi photocard nomor 2. Opsi nomor 2, photocard yang ini. Kita akan mencari tahu kira-kira
Em, apa kejutan atau berkat atau hal baik yang menanti teman-teman di sisa 2021? First and foremost, pertama-tama sorry kalau misalnya suaraku terdengar seperti ini. Kenapa aku terpanggil buat ngomong ke kalian kalau suaraku lagi gini? Karena sebetulnya aku juga lagi kurang enak badan. I'm actually wondering, tadi nomor 1 aku langsung kocok. Cuman kenapa tadi aku shuffle ini dulu. Oke. Aku dapat pesan teman-teman yang pilih nomor 2 saat ini kamu lagi khawatir tentang kondisi kesehatan kamu juga. Mungkin itu alasan kenapa tiba-tiba aku di awal itu pengen ngomong kalau kayak aku pengen cerita ke kalian kalau oh aku tuh juga lagi sakit dan kita mungkin lagi sama-sama butuh istirahat. Dan kartu kamu yang pertama datang itu, kartu kamu yang pertama jatuh adalah Queen of Pentacles reverse. Aku ngerasa ada energi worries di sini, ada energi kekhawatiran di sini. Teman-teman yang pilih nomor 2 mungkin kamu lagi khawatir tentang kondisi kesehatan keluarga kamu, atau kamu lagi khawatir tentang kondisi keuangan kamu, kondisi bisnis kamu, kondisi karir kamu, dan kamu lagi benar-benar ngerasa kayak aduh, sisa 2021 hidup gue makin baik atau makin susah ya. Sisa 2021 ada hal baik yang bisa gue dapat nggak ya? Aduh, sisa 2021 apa ya? Gue bisa apa ya? Ada rasa kalut, ada rasa panik di sini. Kamu benar-benar ngerasa kayak pesimis. Aku nggak tahu kenapa kalian ngerasa pesimis. King of Pentacles. Jujur aku merasa ada energi depresi di sini. Ada energi kayak orang yang udah bener-bener hopeless banget. Aku nggak tahu ya kalian itu ini kolektif. Ini energi kolektif. Yang nonton ini pasti banyak. Tapi aku merasakan energinya tuh kayak ada orang yang mungkin terlilit hutang, atau kayak kamu dikejar-kejar deadline terus kamu bingung kayak aduh gue bisa nyelesain gak ya, aduh gue bisa lunasin hutang gue gak ya, aduh gue bisa begini gak ya, aduh gue bisa begitu gak ya. Saking kamu paniknya, di satu sisi kamu panik, tapi di sisi lain kamu juga kayak berusaha untuk tenang. Kalau gue impulsif, kalau gue panik, gue nggak bisa selesai nih. Kerjaan gue nggak selesai nih. Kalau gue panik, makin berantakan segala situasinya. Dan jujur aku juga merasakan banyak di antara teman-teman yang pilih nomor 2 yang mungkin kamu tertarik untuk bisa membebaskan diri dari situasi yang toksik, atau kamu tertarik untuk ganti tempat kerja karena mungkin lingkungan tempat kerja kamu sekarang itu juga sudah nggak senyaman atau sudah nggak sekondusif itu. Antara kamu tertarik untuk pindah tempat kerja atau kamu tertarik untuk speak up terkait ngomong, berbicara, atau mencoba untuk cari solusi atas masalah di bidang karir, di bidang kerjaan, atau kesehatan. Tapi ini banyak yang pilih nomor 2 nih karena energinya kebagi-bagi. Tadi kasus pertama adalah ada di antara kamu yang mungkin lagi khawatir tentang kondisi kesehatan kamu, atau kondisi kesehatan keluarga kamu, atau orang-orang sekitar kamu. Ada yang lagi khawatir takut nggak bisa hamil, takut nggak bisa punya anak, takut nggak bisa punya keturunan, atau takut anaknya sakit, atau takut orang tuanya sakit. Itu yang kondisi pertama. Di kondisi kedua adalah kamu tuh kayak pengen, mungkin ada yang terlilit hutang atau terlilit tanggung jawab, terlilit kontrak yang kamu sadar kontrak itu makin kesini kok kayak makin bikin kamu stres, makin membebani kamu dalam caranya sendiri.
situasi-situasi atau masalah yang kamu hadapi saat ini itu jadi bikin kamu sangat-sangat pesimis dalam hidup. Oke, kamu dapat 4 kartu. Tadi nomor 1 dapat 2 kartu saja, ya sih, I've told you. Karena ini kerasa kayak energi, Four of Pentacles. Ini aku bilang tadi, ada di antara kalian yang ngerasa kayak terkekang, ada yang ngerasa kayak terlalu terikat kontrak atau terikat sesuatu hal yang mungkin toksik, atau sesuatu hal yang hal ini bikin ruang gerak kamu terbatas. Bisa memang ibaratnya kayak ada upper management atau bos kamu atau atasan kamu atau dosen kamu atau yang kurang baik ya, atau orang-orang sekitar kamu yang kurang baik niatnya, dan mereka tuh kayak bikin kamu jadi puppets atau bikin kamu jadi boneka, bikin kamu ngerasa kayak ruang gerak kamu tuh benar-benar terbatas. Ada energi pesimis di sini. Ada energi pesimis di sini. I have to say. Tapi kamu dapat 2 kartu reverse dan 2 kartu upright, dan dapat kartu Major Arcana tapi langsung strength di sini. Yang aku rasakan adalah gini. Tiba-tiba aku tuh ngeliatin ini loh, ke distract sama ini. Fotonya si Bin, Moonbin di sini. Ini dia senyum kan? Mungkin teman-teman sampai saat ini kamu juga berusaha untuk kelihatan baik-baik aja. You try to put on a mask. Kamu berusaha untuk pasang topeng dan nunjukin ke orang-orang sekitar kamu kalau nggak apa-apa kok, gue nggak apa-apa, gue nggak masalah, I'm fine, I'm okay, I'm alright. Tapi padahal jauh di dalam lubuk hati kamu tuh sebenarnya kamu pengen teriak minta tolong, atau kamu pengen ada orang yang bantuin kamu. Pertama-tama yang perlu aku bilang adalah kejutan atau gimana sih berkat atau berita baik yang menanti kamu di sisa 2021 itu. Yang pertama-tama adalah please jangan khawatir tentang kondisi keuangan kamu atau kondisi kesehatan orang-orang sekitar kamu, karena situasinya akan membaik, jauh membaik. Ada peluang kerja atau mungkin ada banyak di antara kalian yang akan dapat entah itu bonus atau tambahan gaji atau insentif atau tips, atau kamu ada peningkatan lah, ada peningkatan di income atau peningkatan di jabatan yang sebetulnya peningkatan ini bikin kondisi keuangan kamu juga jadi lebih stabil. Dan hal lain atau kejutan lain yang aku rasakan adalah teman-teman itu akan lebih tegas, bahkan dalam konteks kamu juga bisa galak untuk melindungi dirimu sendiri atau melindungi apa yang kamu rasa benar, apa yang kamu rasa terbaik buat kamu, apa yang kamu rasa this is what I want, this is my life. Ya ini hidup gue, ini yang gue mau, ini yang gue harapkan. Ya udah, gue mau jalanin hidup gue sesuai dengan apa yang gue mau. Bukan berarti kalian membantah atau menantang atau melawan orang-orang yang punya authority. Bukan berarti kamu ngelawan bos kamu atau kamu ngelawan orang tua kamu terus kamu durhaka, tapi lebih ke kayak orang di gambar ini. Kamu mau ngelindungin apa yang kamu rasa itu udah jadi hak kamu. Kamu mau berjuang buat dirimu sendiri. Aku nggak tahu berapa banyak antara kalian yang mungkin perlu mendengar ini, tapi semua orang itu pasti punya shadow self-nya masing-masing. Semua orang punya ibaratnya sisi tergelapnya masing-masing. Kayak lagunya Kelly Clarkson yang Everybody's Got a Dark Side. Do you love me? Can you love mine? Semua orang punya sisi tergelap. Bisa nggak kamu sayang atau cinta dengan sisi tergelap aku?
Aku lihat teman-teman itu di sisa 2021 kamu juga akan belajar untuk taming your own lion atau lions. Menaklukkan sisi singa, sisi macan, sisi harimau dalam diri kamu. Bukan berarti binatang, tapi lebih ke kayak kamu akan lebih termotivasi untuk mengakui kalau oke, mungkin saya punya kegagalan di masa lalu, atau mungkin saya punya kelemahan, mungkin saya punya ketakutan. Oh ya udah, ini waktunya untuk saya berteman dan berdamai dengan ketakutan serta kekhawatiran saya. Berteman dan berdamai dengan energi negatif yang ada di sekitar saya. Bukan berarti kamu juga ikut terlarut ke bawah-bawah energi negatif atau ke bawah-bawah pikiran negatif, tapi lebih ke kayak, kalau ibaratnya gini, aku ngeliat ada vision kayak ada orang, ada perempuan, karena ini energinya energi feminin juga, mirip kayak nomor 1. Mungkin teman-teman juga tertarik untuk pilih nomor 1. Mungkin ada pesan di nomor 1 yang perlu kalian dengar, tapi energinya ini kerasa kayak seseorang yang nih, princess di sini, dia punya lion. Dia tahu gimana cara bikin lionnya itu nggak ngamuk, bikin singanya nggak ngamuk. Teman-teman mungkin juga akan lebih memahami triggers kamu atau pancingan emosi kamu. Kamu akan lebih memahami apa sih yang bisa bikin kamu bahagia, apa sih yang bisa bikin kamu stres atau panik sendiri. Apa hal-hal yang perlu kamu tingkatkan, apa hal-hal yang perlu kamu tinggalkan. Kamu akan lebih berani untuk evaluasi diri. Dan biasanya memang ketika kita sudah berani untuk acknowledging, mengakui dan mengapresiasi segala bentuk sisi tergelap, sisi terterang, sisi terang, sisi gelap dari dalam diri kita, kita sudah berani untuk shadow work. Itu malah yang nantinya akan bantu kita lebih align, lebih selaras, lebih sejalan dengan rencananya Tuhan, waktunya semesta dalam segala hal hidup, dalam segala hal, segala situasi dalam hidup kamu. Ini aku tiba-tiba ngelihat sini lagi. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba terpanggil buat ngomong gini. Mungkin teman-teman yang selama ini pasang topeng as if you're okay, kamu pasang topeng, kamu senyum, kamu kelihatan baik-baik aja, kamu selalu nunjukin kamu baik-baik aja. Dari yang kamu faking it, jadi tiba-tiba you made it. Kamu yang udah nggak perlu pura-pura lagi, kamu nggak perlu pura-pura kelihatan baik-baik aja lagi, karena kamu juga sekarang sudah baik-baik aja. Di sisa 2021 kamu akan semakin jauh, bukan baik-baik aja, kamu baik sekarang. Ibaratnya kayak tiba-tiba aku dengar pesan ini, kayak biasanya ada orang yang nanya kabar, apa kabar? Mungkin selama ini teman-teman jawabnya kayak aku baik. Tapi di sisa 2021 mungkin kamu akhirnya bisa jawab kayak, oh kabar saya luar biasa, oh kabar saya terberkati, kabar saya sangat bahagia. Bukan karena kamu pura-pura terlihat baik, tapi memang karena kabarmu juga sudah sangat luar biasa itu berubah. Coba kita cek lagi ya. Kesehatan kamu meningkat. Kesehatan kamu meningkat. Rasa sabar kamu meningkat. Pengelolaan emosi kamu juga meningkat. Kondisi keuangan kamu meningkat sih. Income. Mungkin ini juga ada di antara kamu yang selama ini pernah invest atau pernah nabung, atau kamu belajar untuk invest. Ada kemungkinan kamu dapat keuntungan atau hadiah. Ada orang yang kasih kamu hadiah, ada orang yang kasih kamu mungkin saran, atau kasih kamu hibah atau warisan atau apapun. Dan saran atau hadiah atau ini sesuatu hal yang dikasih ke kamu, atau kamu yang awalnya kasih ke orang lain, terus orang lain membalas kebaikan kamu. Ada interaksi di sini, bukan interaksi yang kayak transaksional atau kayak jual beli sesuatu, tapi lebih kayak pertukaran energi, yang memang pertukaran energi ini adalah sesuatu hal yang sudah you've waited for this for so long. Kamu udah nunggu ini kejadian cukup lama, dan akhirnya kejadian. Happy. Kalau kamu ngerasa takut gak bisa bahagia, kehidupan kamu di sisa 2021 akan jauh lebih bahagia. Tapi ini bukan kebahagiaan yang sifatnya superficial atau kayak cuman
ya bahagia yang kelihatan di luar baik-baik aja tapi di dalamnya nggak baik-baik aja. Tapi kamu akan lebih merasakan kebahagiaan yang mendalam, in-depth, menyeluruh. Kayak aku bilang tadi, topeng kamu dari tadi yang mungkin kamu pura-pura senyum, jadi kamu beneran bisa senyum. Bottom of the deck, peace, kedamaian, I've told you. Teman-teman akan merasa lebih damai, lebih tenang, lebih align, lebih legowo dalam menjalani hidup di sisa 2021. Lebih sabar sih, jauh-jauh lebih sabar. Kalau kamu juga tipikal yang mungkin emosian, aku lihat kalian di sisa 2021 itu akan jadi orang yang lebih legowo, sabar. Kayak ya udah, nggak perlu segala hal diributin, nggak perlu segala hal dipanikin. Coba kita cek saran ya. Saran buat teman-teman, a new romantic cycle begins. Oke. Buat teman-teman yang mungkin menanti kehadiran jodoh atau kamu menanti kepastian dari hubungan kamu yang kamu miliki saat ini, terutama hubungan percintaan, ada peluang hubungan kamu atau kondisi percintaan kamu itu akan dapat kayak peningkatan lah, upgrade. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang yang seorang ini juga bisa kasih kepastian buat kamu. Ada kehadiran orang baru yang bisa bikin kamu juga berani untuk percaya cinta lagi, berani untuk buka hati lagi. Bottom of the deck, a time to give rather than take. Ini waktunya untuk kamu benar-betul memberi, bukan hanya menerima. Di sini aku merasakan teman-teman yang pilih nomor 2 ini, banyak antara kalian yang juga akan tertarik untuk lebih sering charity, lebih sering berderma, lebih sering bersedekah, lebih sering untuk mungkin kamu sadar atau nggak sadar, sedekah itu sangat-sangat bisa dengan mudah buka pintu rezeki loh. Give it gratitude and grace. Belajar untuk memberi dengan anggun dan memberi dengan ikhlas. Entah itu memberi waktu, memberi cinta, memberi, ada exchanging gifts juga di sini. Mungkin banyak antara kalian yang akan dikasih hadiah atau dikasih perhatian, dikasih cinta, dikasih sesuatu hal. Dan karena kamu ngerasa kamu juga sudah menerima itu, atau kamu mungkin ngerasa kamu semakin sadar kalau oke, masalah datang dan pergi, tapi hidup saya itu selalu dicukupkan sama Tuhan, sama semesta. Karena kamu betul-betul ngerasa kecukupan yang luar biasa itu dalam hidup kamu. Aku lihat teman-teman juga tertarik untuk oke, ini waktunya untuk berbagi lah, ini waktunya untuk dibagikan lah apa yang sudah saya punya ke orang lain. Karena segala hal itu energi. Jangan takut untuk membagikan, supaya Tuhan dan semesta lihat kalau kamu tuh nggak pelit dan kamu berhak untuk menerima lebih banyak lagi dari apa yang mungkin sudah kamu miliki saat ini. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 2. Kalau kalian rasa pesan ini resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 2 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini, dan juga ada di Instagramnya Delusion Priestess. Karena nomor 2 sudah, sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih yang terakhir atau opsi nomor 3. Kita lanjut sekarang untuk teman-teman yang pilih opsi yang terakhir atau photocardnya Moonbeam yang ini. Kita akan mencari tahu kira-kira apa kejutan, hal baik yang menanti teman-teman di sisa 2021. Aku nggak tahu kedengaran atau enggak, tapi kayaknya ada masjid yang nggak bisa dibilang dekat. Ada masjid yang kayak sedang azan. Tapi nggak terlalu kedengaran saat ini. Cuman aku ngerasain teman-teman yang pilih nomor, oh my god, I was just about to say this. Aku baru mau ngomong, teman-teman yang pilih nomor 3 ini atau fotokartu yang ini, kamu akan
jauh, 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 jauh. I'm emphasizing on jauh, on the word jauh. Aku nekenin kata jauh lebih spiritual karena kamu akan jauh lebih spiritual. Mungkin teman-teman yang pilih nomor 3, kamu udah mulai sadar kalau kamu punya bakat-bakat spiritual tertentu yang sudah mulai teraktivasi. Bukan berarti kamu cuman bakatnya kayak ngelihat setan atau ramal-ramal, no. Bakat spiritual itu bukan hanya terkait ramal-meramal atau melihat makhluk lain, entah itu low vibrational atau high vibrational being. Tapi mungkin kamu juga bisa menggunakan bakat spiritual kamu untuk bagi-bagi cinta kasih, bagi-bagi kebaikan, bagi-bagi hal-hal positif ke orang lain. Entah kenapa aku terpanggil buat ngomong. Mungkin teman-teman yang pilih nomor 3 ini kelompok para empaths dan light worker. Karena ini energinya benar-benar energi kayak apa ya? Aku lihat banyak dari kalian yang akan semakin terpanggil, termotivasi untuk I want to share my gifts to the world. Gue pengen bagiin bakat gue ke dunia. Gue pengen berkontribusi ke dunia. Gue pengen lebih bermanfaat lah. Aku nggak tahu kenapa banyak dari kalian yang mungkin juga tertarik untuk pilih nomor 1. Pesan buat nomor 1, mungkin juga ada pesan buat kalian. Tapi kalau di antara kalian ada yang tertarik untuk mungkin buka bisnis atau buka usaha, atau kamu tertarik untuk jadi influencer, atau tertarik untuk jadi blogger, tertarik untuk jadi penulis, ada kesempatan di sisa 2021 untuk kamu mengerjakan apa yang perlu kamu kerjakan. Entah kamu nulis buku kamu, atau kamu jadi vlogger, atau kamu jadi blogger, atau kamu berusaha untuk membagikan pesan, membagikan ibaratnya kayak blueprint lah, jejak, meninggalkan jejak, entah di jejak di hati orang banyak atau di kelompok-kelompok tertentu. Ibaratnya kamu yang akan jadi kayak apa ya? Kayak bahasanya tuh kayak menginjili. Kamu yang mengajari orang-orang. Mungkin kamu mengajari orang-orang untuk healing, atau kamu mengajari orang-orang untuk jadi lebih spiritual, bukan menggurui tapi mengajari. Karena aku lihat di sini energinya tuh kayak seseorang yang prestige, seseorang yang bijaksana yang mau membagikan apa yang sudah dia punya ke orang lain. Bottom of the deck adalah Page of Pentacles. Di sini ada energi kayak kamu mau membagikan suatu hal, kamu tahu kamu punya suatu hal yang bisa dibagikan, tapi bukan membagikan karena kamu ngerasa kamu sudah jauh lebih baik dari orang lain. Cuman kamu mau membagikan itu karena kamu mungkin mau belajar dari orang lain, dan kamu mau mendapat feedback dari orang lain. Kamu mau belajar lebih banyak lagi. Bukan karena kamu ngerasa kamu udah bisa terus kamu sharing ke orang lain, atau kamu sotoy berbagi ke orang lain. What is this? Page of Wands. Iya, teman-teman yang pilih nomor 3, yang aku rasakan adalah mungkin kamu udah pernah ngerasain gimana rasanya ada di Dark Night of the Soul. Kamu udah pernah ngerasain gimana rasanya hancur, rapuh, lebur, berkeping-keping. Kamu tahu gimana rasanya sakit. Terus kamu tahu juga gimana rasanya sembuh. Kamu tahu gimana rasanya pulih. Dan aku lihat teman-teman itu termotivasi untuk pelan-pelan kamu belajar untuk bisa menyembuhkan dirimu juga, sambil kamu membantu orang lain buat sembuh. Bukan berarti kamu ngerasa kamu adalah pakar, tapi lebih ke kayak kamu ngerasa kayak ini energinya energi loving banget loh. Energi kayak apa ya, seseorang yang mau berbagi banget. Dan aku ngerasa kalian tuh jadi kayak seseorang yang oke, gue tahu rasanya sakit gimana. Dan kalau bisa gue bantu orang lain buat sembuh. Gue gak mau orang lain ngerasain sesakit apa yang udah pernah gue rasain. Kamu mau ibaratnya jadi kayak seseorang yang bawa tongkat atau bawa lampu, kasih lampu ke orang-orang sekitar kamu. Seven of Pentacles, karir, kejutan lain yang menanti teman-teman itu adalah kestabilan finansial, kecukupan finansial. Ini kerasa kayak apapun yang mungkin sudah kamu tanamkan, entah kamu tertarik belajar buat investasi, atau kamu tertarik untuk mungkin belajar buat saham atau cryptocurrency, atau kamu tertarik untuk nabung emas, atau memang kamu punya tabungan-tabungan tertentu yang memang kamu ingin tanamkan,
pelan-pelan kamu akan melihat hasilnya di sisa 2021. Ini bukan hanya terkait kestabilan finansial, walaupun memang aku merasa banyak antara teman-teman yang kondisi finansialnya itu akan semakin meningkat, semakin lebih stabil, jauh lebih stabil. Tapi kondisi kesehatan mental kamu, kesehatan emosional kamu, kesehatan spiritual kamu juga akan semakin meningkat. Apa yang kamu tanamkan, aku percaya dengan hukum tabur tuai. Apa yang kita taburkan itu juga yang nantinya akan kita petik, atau apa yang akan kita tuai. Kalau kamu banyak menaburkan kebaikan, otomatis ya banyak hal baik yang bisa kamu petik. Your vibes attract your tribes. Vibrasimu yang akan menarik suku jiwamu. Semakin banyak kamu menaburkan hal positif, otomatis itu yang akan kamu petik. Dan aku lihat teman-teman tuh jadi kayak perempuan di sini, perempuan di gambar ini. Kamu mungkin punya bisnis yang sekarang bisnis kamu lagi usahakan, atau sesuatu hal lagi kamu usaha untuk kembangkan. Kamu di sisa 2021 itu jadi lebih kayak ya udah, tunggu aja, tunggu timing, tunggu waktu untuk berbuah, tinggal nunggu buahnya doang. Five of Wands, oke. Bottom of the deck ada Page of Pentacles. Jujur di sini aku rasa banyak teman-teman yang pilih nomor 3 yang mungkin kamu juga karena biasanya ketika kita secara energi meningkat, vibrasi kita meningkat, aku juga merasa banyak energi vampire atau banyak orang-orang yang ngerasain perubahan sama kita, yang mungkin mereka tuh jadi kayak ingin nyicip energi kita, dan kadang itu bisa jadi sangat mengkontaminasi atau mempengaruhi kita. Dan untuk teman-teman yang pilih nomor 3 ini, aku lihat banyak energi vampire yang akan coba kayak pengen bisa dibilang pengen minta tolong sama kamu. Sebetulnya mereka pengen kamu bantu mereka juga, tapi kita nggak bisa memaksakan diri untuk membantu orang yang belum bisa ditolong. Nah, aku lihat teman-teman ini banyak orang yang pengen deket sama kamu, banyak orang yang pengen kenal sama kamu, banyak orang yang pengen dibantu sama kamu, tapi kamu nggak boleh. Ini saran ya buat kalian, aku nggak tahu kenapa aku terpanggil buat ngomong gini. Ini saran buat kalian agar kamu you do not need to take everything all by yourself. Jangan paksakan diri untuk menanggung segala beban sendirian. Kenapa? Karena you need to protect yourself, you need to compete for yourself. Kamu perlu berjuang buat dirimu sendiri. Jangan sampai kamu terlalu ngizinin orang lain untuk kamu baik ke semua orang, tapi malah ujungnya kamu capek sendiri karena kamu ngerasa ada orang-orang yang kayak cuman menguras tenaga kamu atau menguras emosi kamu, atau datang pas cuman butuh sesuatu aja, dan mereka ngerasa kamu bisa kasih apa yang mereka butuhkan. Dan teman-teman di sisa 2021 kamu aku bisa bilang kalian jadi lebih tegas. Ya ini kamu mungkin perlu nonton nomor 1 juga sih. Kamu juga jadi lebih tegas, kamu juga jadi lebih disiplin, tegas dalam konteks kamu mau untuk you know when to say no, you know when to say yes, you know when to stop, you know when to start. Kamu tahu kapan kamu perlu bilang iya, kapan kamu perlu bilang tidak, kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus maju, kapan kamu harus baik, kapan kamu harus ngerasa kayak oke, cukup, saya sudah terlalu baik. Bukan berarti kamu jahat atau bukan berarti kamu benci sama orang yang udah kamu baikin, tapi lebih ke kayak kamu tuh sekarang jadi kayak you know your limit. Aku keinget salah satu tato Moonbeam ini, dia kan grup Astro. Salah satu member Astro itu ada yang punya tato, namanya Jinjin. Jinjin itu leadernya Astro. Jinjin punya tato, salah satu tatonya tulisannya adalah treat myself well to treat others well. Perlakukan diri saya sebaik mungkin dulu sebelum saya melakukan orang lain sebaik mungkin juga. Dan teman-teman di sisa 2021 itu kamu tipikal yang merasa rada-rada nggak tegaan. Bahkan dalam konteks bisa jadi kamu juga people pleasing. Berusaha untuk dulu kamu tuh kayak berusaha untuk oke, gue ngalah buat orang lain nggak apa-apa deh. Tapi sekarang di sisa 2021 kamu akan semakin kayak lihat kayak oke, gue perlu tahu kapan gue harus ngalah, gue perlu tahu kapan gue harus baik, tapi gue perlu tahu kapan energi kebaikannya juga harus ngalir. Kapan kamu harus memberi, kapan kamu harus menerima. Nggak bisa kamu yang giving atau memberi terus.
Aku lihat teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu juga jadi lebih kayak kasarnya masuk kanan keluar kiri sih. Bukan berarti kamu nggak mau dengerin omongan orang lain ya, tapi lebih ke kayak kamu tuh dulu mungkin punya tendensi gampang makan hati ya. Omongan orang lain kamu telan sampai kamu capek sendiri. Tapi kamu sekarang tuh jadi kayak, oh ya udah, kalau ada kritikan, kalau kritikannya memang membangun, saya terima untuk jadi bahan evaluasi. Tapi kalau kritikannya saya rasa itu cuma kritikan dari orang-orang nyinyir, yang orang-orang iri, ya udah, nggak usah dimakan hati, diemin aja, masuk kiri keluar kanan. Kamu jadi lebih bisa memilah dan memilih mana masalah yang betul-betul masalah dan perlu dipermasalahkan, mana yang ya udah it's not supposed to be a problem, bukan sesuatu hal yang perlu digede-gedein lah. Coba kita cek lagi ya. Too much. But I'm just gonna take this two. Yang keluar pertama, clean it up dan come to the edge. Exchange gifts. Untuk kartu exchange gifts paling bawah ini, aku rasa teman-teman itu juga akan semakin termotivasi di sisa 2021 untuk kamu tahu kapan harus memberi, kapan kamu tahu harus menerima. Balance, seimbang antara giving and taking, giving and receiving, seimbang. Dan yang akan terjadi di sisa 2021, aku nggak tahu kenapa ini, aku rasa lebih ke kejutan. Mungkin ada kehadiran seseorang yang akan datang dalam hidup kamu, dan kehadiran seorang ini bisa bikin kamu berani untuk jatuh cinta lagi, berani untuk buka hati lagi, berani untuk bikin kamu berani untuk, oh ya udah, it is time for me to start something new. Ini waktunya untuk melakukan suatu hal baru, suatu hal yang mungkin di luar zona nyaman kamu, karena kamu rasa juga ini udah waktunya buat kamu terbang, atau udah waktunya buat kamu sukses. Dan ada kejutan lain adalah clean it up, atau bersih-bersih. Aku juga nggak tahu kenapa ini kerasa kayak energi kejutan atau energi surprise, tapi lebih ke mungkin ada orang-orang di sekitar kamu yang kamu sadar energi orang-orang itu kayak aku bilang tadi, energi vampire atau toxic, atau kamu rasa kehadiran orang itu juga udah bikin kamu nggak 100% nyaman. Mungkin kamu nggak enakan aja, kayak pengen putus kontak sama orang itu. Tapi ibaratnya akan ada sesuatu hal yang terbuka ya. Ada sesuatu hal yang terbuka di sisa 2021 yang bikin kamu akhirnya mau nggak mau berani bersih-bersih. Energi dan orang-orang sekitar kamu akan sangat terfilter sih. Akan sangat tersaring secara natural, tersaring secara alami, dimana kamu juga nantinya akan benar-benar bisa lihat mana orang-orang yang benar-benar baik buat kamu dan mana yang tidak. Mana teman yang benar-benar teman dan mana yang tidak. It feels like a good energy buat aku. It feels like a good energy buat aku. Ini kerasa kayak baik banget, kerasa kayak it's not something you can resist, it's not something you can deny anymore. Bukan suatu hal yang bisa kamu kabur dari hal itu lagi, tapi kayak Tuhan dan semesta sengaja mau memfilter dan mau menyaring orang-orang sekitar kamu supaya kamu kembali dipertemukan dan kembali dipersatukan dengan orang-orang yang memang ditakdirkan baik buat kamu. Orang-orang yang nantinya bisa membantu kamu bertarung melawan hal-hal negatif, mungkin secara spiritual atau mungkin memang secara realita, atau orang-orang yang memang soul family kamu atau keluarga jiwa kamu. Orang-orang yang nantinya bisa support kamu, dukung kamu dalam susah dan senang. Ada azan. Should I pause this? Perlukah aku pause dulu? Tapi ini yang aku bilang tadi, teman-teman akan jauh-jauh lebih spiritual. Intuisi kamu juga akan semakin meningkat pesat di sisa 2021. Coba kita cek ya. Saran untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Don't let your past hold you back. Jangan izinkan masa lalumu menghambatmu. Kalau kamu benar-benar ngerasa kayak ada sesuatu hal yang perlu kamu bersihin, entah itu kekecewaan kamu, rasa takut, rasa sakit hati, bottom of the deck-nya atau kartu paling bawah adalah the energy is gaining momentum. Energinya itu sedang terkumpul momentumnya. Ini waktu yang tepat untuk kamu mengumpulkan energi kamu untuk bersih-bersih sih. Aku perlu bilang untuk bersih-bersih. Untuk betul-betul kayak ibaratnya kamu mengosongkan dirimu sendiri dulu semaksimal mungkin supaya kamu bisa diisi dengan lebih banyak hal positif. Teman-teman yang pilih nomor 3 juga udah banyak decluttering, aku rasa. Kamu udah banyak bersih-bersih. Maksudnya udah banyak memutus hubungan dengan orang-orang yang beracun. Kamu juga udah banyak mungkin meninggalkan situasi-situasi yang beracun. Kamu juga udah berusaha healing.
Ibaratnya kerja keras kamu gak sia-sia. Tuhan akan kasih reward ke kamu. Awal baru, new beginning. Sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang sifatnya itu oh my god, this is beautiful. Saran buat kamu adalah co-create with spirit. Jadi aku ngerasa teman-teman yang pilih nomor 3, mungkin kamu juga. Aku mau bilang tadi, cuman aku hesitant karena aku bingung kenapa aku terpanggil buat ngomong ke teman-teman yang pilih nomor 3. Coba belajar lebih dalam lagi tentang law of attraction, tentang manifesting, tentang gimana cara kamu bisa jaga frekuensi, jaga vibrasi. Aku pernah sharing tentang gimana cara jaga vibrasi dan jaga frekuensi di sekitar bulan Maret 2021. I feel cool to share that to you guys. Aku terpanggil buat ngomong itu karena kemampuan untuk kamu manifesting, kemampuan kamu untuk law of attraction itu akan jauh semakin meningkat di sisa 2021. Tapi seperti aku bilang tadi, kita nggak bisa nerima sesuatu hal sama kayak kalau kita mau makan buffet atau mau makan di restoran all you can eat. Kita nggak bisa makan kalau piring kita masih kotor. Ibaratnya di sisa 2021 itu sepertinya banyak kejutan, banyak kebahagiaan, banyak kelimpahan yang semesta dan Tuhan bisa kasih ke kamu. Kata of the deck adalah life is a mystery. Hidup kamu di sisa 2021 itu penuh dengan misteri. Bukan hal yang horor-horor, tapi ibaratnya Tuhan mau kasih tahu kayak banyak loh kejutan yang menanti kamu. Tapi kamu nggak bisa terima kejutan itu kalau kamu belum healing, kalau kamu belum pulih, kalau kamu belum bersih-bersih, kalau kamu belum siap. Nah sekarang kalau kamu mau terima itu, kalau kamu mau ngelihat banyak misteri dan banyak hal-hal baik terbuka dalam hidup kamu di sisa 2021, ya oke, it's time for, ini waktunya buat kamu buka diri, bersihin dirimu, berani untuk co-creating dengan Tuhan, berani untuk co-creating dengan semesta, berani untuk manifesting, berani untuk percaya kalau ini waktunya untuk kamu terima yang terbaik. Waktunya untuk kamu berjuang untuk dirimu, berjuang semaksimal mungkin untuk hidup kamu. Kalau kalian juga tipikal yang selama ini malas-malasan, aku rasa entah kenapa banyak di antara teman-teman yang akan termotivasi untuk dapat kayak dorongan. It is time to move. It is time to take action. Ini waktunya untuk gue berhenti malas-malasan lagi. Oke? Aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih nomor 3. Kalau kalian rasa sambil resonate, jangan lupa untuk like, komen, kasih tau aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain dari Delusion Priestess. Jangan lupa untuk subscribe kalau kalian belum subscribe, dan follow Instagramnya Delusion Priestess. Kalau nantinya di antara teman-teman yang pilih nomor 3 mungkin ada yang tertarik untuk konsultasi secara personal atau personal reading, segala informasi terkait personal reading itu ada di kolom deskripsi di bawah ini. Karena nomor 3 sudah, berarti nomor 2 dan nomor 1, semua pesan yang perlu aku sampaikan hari ini sudah aku sampaikan. Semoga mereka bisa bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye. God bless. I love you.